datang di Prekbun Daily Question, konten yang menjawab berbagai pertanyaan seputar perjalanan kehidupan murid Kristus. Prekbun Daily Question, jadi murid setiap hari. Halo Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya Joy Manik dan kali ini dalam sebuah sesi tanya jawab umum. Nah, tanya jawab ini kita akan coba melihat nih, ada pertanyaan yang mungkin disampaikan oleh beberapa orang atau sebagian orang yang sedang bertanya tentang keluarga. Karena ini bulan keluarga, jadi kita akan coba merefleksikan panggilan kita sebagai murid Kristus di dalam perjalanan keluarga. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa di dalam dunia ini ada keluarga yang tidak ideal? Nah, ini pertanyaan sangat menarik ya tentunya ya, karena mungkin bagi kita, sebagian dari kita mungkin mengalami sebuah perjalanan kehidupan, pernikahan atau keluarga yang merasa harusnya nggak gini ya. Nah, istilah kata ideal itu sendiri kita perlu coba pahami. Maksudnya ideal itu seperti apa ya? Saya akan coba kasih gambaran tentang ya mungkin ini adalah mewakili beberapa orang. Saya nggak ngomong orangnya, tapi yang pernah berkonsultasi atau saya pernah mendengar kisahnya. Katakanlah Andi dan Bunga. Ini bukan nama sesungguhnya ya. Nah, Andi dan Bunga ini sudah menikah kurang lebih 5 atau 8 tahun lah, katakanlah demikian. Di dalam perjalanan hidup pernikahan mereka di awal, mereka merasakan sebuah pernikahan yang sangat bahagia. Sampai kemudian Tuhan memberikan kepada mereka anak-anak di dalam keluarga. Nah, perjalanan hidup pernikahan mereka dan keluarga mereka itu sangat baik. Ketika ada masalah, mereka saling mengampuni, mereka saling mendoakan, dan seterusnya. Sampai suatu kali, entah kenapa, Bunga merasa ada sesuatu yang salah dalam keluarganya. Dan akhirnya Bunga pun memutuskan untuk bertanya kepada teman-teman lainnya. Tentu saja teman-temannya adalah ibu-ibu yang lainnya. Nah, setelah menyampaikan menjadi kegundahan hatinya kepada teman-temannya tersebut, Bunga mendapati bahwa ternyata, oh harusnya keluarga tuh seperti ini ya, seperti keluarga teman saya. Nah, kegundahan tersebut disampaikan kepada suaminya Andi. Dan apa yang terjadi, itu malah memperkeruh suasana. Andi pun merespon dengan cepat dan mengatakan, itu kan keluarga mereka. Kita nggak bisa menyamakan keluargaku dengan keluarga mereka. Kita semuanya punya kelemahan, punya kelebihan. Tidak ada yang salah tentunya dengan kalimat Andi tersebut. Tetapi yang menjadi masalah adalah Bunga sudah menyimpan sesuatu dalam hatinya yang merasa bahwa keluarganya itu tidak ideal. Tidak sebagaimana seharusnya dijalani di dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu memahami apakah ideal di dalam keluarga. Kalau kita menempatkan ideal keluarga itu berdasarkan apa kata orang, maka kita akan sangat kesulitan mendapatkan hasil yang benar. Nah, sekali lagi ya, saya bukan ngomong bahwa berkomunitas, mendengarkan sharing orang dan masukan orang itu tidak penting. Ya penting juga sih, kita bisa banyak belajar. Tapi kalau kita sudah memulai dengan sesuatu di keluarga kita, lalu membandingkan dengan keluarga yang lain, itu akan menuai kekecewaan. Ya. Oleh karena itu kita coba pahami apa yang dimaksudkan dengan ideal. Paling enggak ada 3 hal sih. Yang pertama adalah, banyak orang berpikir ideal itu adalah minim konflik. Kalau nggak ada konflik, rasanya nggak mungkin ya. Semua keluarga pasti percaya bahwa selalu akan ada konflik, tapi minim konflik, tidak setiap hari lah. Ataupun kalau setiap hari itu intensitasnya nggak terlalu tinggi, nggak teriak-teriak, nggak banting barang, nggak pukul pintu, dan lainnya. Kalau memang harusnya ada konflik, ya ekspresinya biasa saja dong, nggak terus-terusan juga dong terjadi. Saya sudah mendoakan, saya sudah berharap dia berubah, dan seterusnya. Nah, repotnya adalah beberapa orang yang merasa bahwa konflik adalah sesuatu parameter ideal atau tidak ideal, itu merasa konflik di dalam perspektif yang negatif. Padahal konflik seharusnya menjadi sebuah booster, menjadi sebuah vaksin yang baik untuk tubuh batin kita. Nah, kalau kita ngerti panggilan kita dalam pernikahan itu apa. Nah, ini paling enggak yang pertama. Yang kedua adalah, apa banyak orang yang berpikir tentang idealnya sebuah keluarga. Yang kedua adalah ada istilah namanya dysfunctional family. Jadi keluarga yang disfungsi. Beberapa orang dalam keluarga merasa keluarganya nggak ideal karena peran masing-masing anggota itu nggak jelas. Bukan cuma nggak jelas, tapi nggak tegas. Kadang-kadang kita melihat ada ibu atau istri kerja lebih berat daripada suaminya. Nah, suaminya manakala harusnya mengisi ruang di dalam keluarga tidak melakukan hal itu. Ya, mungkin ada banyak suami yang hari ini juga karena kejenuhan
itu suka masuk kamar mandi main games berjam-jam. Atau mungkin juga mencari waktu-waktu senggang atau luang keluar, nggak jelas juga juntrungannya kemana, dan tiba-tiba ya pulang, ya begitu saja. Mungkin kalau kita ngomong dysfunctional families juga bisa jadi yang ekstrim. Misalnya ada keluarga yang suaminya mabok-mabokan, suka judi, selingkuh, dan seterusnya. Atau kalau kita balik kepada peran istri. Ada banyak orang yang hari ini juga keluarganya masing-masing kerja. Nah, istri kemudian waktu dia bekerja melupakan panggilan yang sesungguhnya. Misalnya ya, di dalam mendidik anak-anak kan harusnya berdua ya, tapi paling enggak kan istri ada di rumah. Kan gitu ya, kita punya formatnya begitu. Tapi ini kan mayor dan minor ya. Peran itu kan tidak hanya dilakukan secara esensi kebenarannya, tapi juga caranya kan beda-beda. Ya beda-beda. Tapi karena nggak ada kejelasan ketegasan, istri seakan-akan meninggalkan. Ini menurut pandangan suami ya, meninggalkan apa yang harusnya dia kerjakan. Nah karena tidak ada komunikasi juga jadi masalah. Atau mungkin anak-anak yang sudah suka-sukanya sendiri, udah mulai teenager, udah mulai youth, udah mulai pemuda remaja, merasa punya kehidupannya yang tidak mau diganggu. Nah, peran di dalam keluarga yang tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya, membuat sebuah keluarga itu tidak ideal lagi bagi beberapa orang. Belum lagi kalau kita bicara tentang kasus-kasus yang lebih parah, misalnya ada kasus pemukulan, KDRT, dan seterusnya. Ya. Dysfunctional families itu menjadi sebuah parameter ideal atau tidak ideal. Yang ketiga adalah keluarga menjelaskan tentang ideal sebuah keluarga itu ketika semuanya itu hadir. Ya, ada, dekat. Ada orang yang hari-hari ini mungkin sedang kesulitan untuk melihat keluarganya ideal karena salah seorang itu pergi meninggalkan sebuah komitmen. Ya, saya nggak tahu, masing-masing kita bisa refleksikan. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama yang pasti adalah meninggal dunia misalnya. Ada orang yang merasa saya nggak punya apa-apa, maka keluarga saya tidak ideal. Atau saya tidak punya mama karena mama saya meninggal dunia misalnya. Tidak ideal. Atau mungkin kasusnya perceraian, divorce. Nah, kemudian merasa orang yang harusnya ada di sana, jadi tidak ada lagi. Jadi kalau kita lihat ya, ada orang yang hadir di sana, tapi tidak melakukan fungsinya, tapi ada keluarga yang memang betul-betul tidak ada di sana. Nah, apakah sebenarnya keluarga yang ideal kalau kita melihat kepada pertanyaan tadi? Nah, kalau kita mengacu kepada kisah yang pertama Bunga dan Andi, kita nggak mungkin dong mencari sebuah penjelasan melalui apa kata orang. Oleh karena itu, kita kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan, karena itu menjadi standar yang utama dan mutlak. Jadi bagi teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang sebuah relasi, maka gong pertamanya itu terjadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Ini mungkin kisah klasik ya. Tapi ini satu-satunya jawaban yang kita bisa pegang bahwa ketika manusia berbuat dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada keterpisahan, relasi dengan Tuhan itu terputus. Akibatnya apa? Adam dan Hawa itu saling menyalahkan. Relasi sesamanya menjadi sangat rusak. Bukan hanya itu, kalau kita mengacu kepada Kejadian pasal 3, sistem di dalam dunia menjadi rusak. Bukan hanya internal keluarga kecil, laki dan perempuan, tapi ketemu dengan keluarga-keluarga lainnya yang juga mengalami sebuah pergumulan yang sama. Jadi kalau kita ngomong tentang ideal, ketika kita menempatkan penilaian inilah keluarga ideal, penilaian kita pun tidak ideal sebenarnya. Karena kita tidak pernah memahami apa itu yang namanya ideal kalau kita tidak kembali kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan sebenarnya tidak ada lagi keluarga yang ideal menurut masing-masing manusia yang menilainya. Kenapa? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Gini deh, saya kasih contoh. Seorang pelukis yang tersohor, pelukis yang sangat terkenal, tidak akan pernah mungkin bisa menilai sebuah pekerjaan rumah tangga, sebuah pekerjaan memperbaiki mobil, atau mungkin sebuah bentuk makanan, karena dia bukan ahlinya, dia bukan pakarnya. Untuk melihat lukisan, mungkin dia bisa ngomong, ini bagus, ini tidak bagus. Tapi untuk bidang yang lain, kan sangat sulit. Apalagi kalau kita ngomong dibalik misalnya, seorang yang jago kuliner, seorang yang jago masak, dan seterusnya, nggak akan pernah mungkin bisa melihat, oh ini lukisannya bagus nih. Penilaiannya akan sangat minim. Bahkan, kalau dia menyampaikan penilaian pun, kita akan sangat sulit untuk percaya dong. Kan kamu bukan expert, kamu bukan ahli. Nah demikianlah sebenarnya manusia pada waktu melihat sebuah pernikahan. Mana ada sih pernikahan yang dianggap bahwa dirinya tuh paling bagus. Bahkan waktu dia ngomong dirinya paling ideal dan paling bagus, saat itu kita bisa melihat bahwa dirinya nggak bisa melihat apa itu nilai ideal. Karena ideal
sebuah keluarga itu kan harusnya punya keunikan. Nah, kalau kita kembali kepada Alkitab, yang hanya bisa menilai keluarga itu ideal atau tidak, yaitu Tuhan itu sendiri. Why? Because God designed the marriage. Tuhan yang mendesain sebuah pernikahan. Tuhanlah yang menginisiatifkan sebuah pernikahan. Jadi kalau kita kembali kepada apakah ada pernikahan atau keluarga yang ideal, maka perspektifnya harus dari sudut pandang Tuhan. Nah, waktu kita ngomong dari sudut pandang Tuhan, tidak akan pernah ada mungkin keluarga yang ideal karena semua orang sudah jatuh dalam dosa dan mereka tidak punya kemampuan untuk melihat bahkan mengejar sebuah kebenaran dan kebaikan di dalam keluarga. Kita selalu jatuh dan bangun. Makanya saya mengajak kita untuk memikirkan tentang Christian worldview. Sudut pandang dunia Kristen yang kita percaya dimulai dari creation, penciptaan. Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan sangat baik, dengan baik sekali. Lalu kemudian ada kejatuhan. Kejatuhan manusia dalam dosa merusak segala sesuatunya. Tetapi ada yang ketiga. Yang ketiga adalah pemulihan, restoration. Ketika mereka kembali kepada Kristus, mereka dipulihkan. Maka yang keempat adalah glorification, yaitu pemuliaan. Ketika kita kembali kepada Tuhan dan menempatkan sebuah ideal yang sesungguhnya, yang sempurna, sebagaimana Tuhan sudah persiapkan buat kita. Nah, kalau gitu, apa yang harus kita lakukan pada waktu kita melihat keluarga yang tidak ideal? Bagi saya ada 3 hal yang kita harus pahami. Yang pertama adalah mengacu kepada kitab Efesus pasalnya yang kelima. Nah, kalau Bapak Ibu melihat, Efesus pasal yang kelima, ini ayat yang sering banget dipakai. Yaitu ayat 22, hai istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh, dan seterusnya. Dan yang menarik sekali, ayat yang ke-32, Rasul Paulus mengatakan, rahasia ini besar. Rahasia ini besar itu maksudnya hubungan tentang suami istri dalam sebuah keluarga ya, dan juga anak-anak ya. Dan dikatakan demikian, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Dan ini sangat menarik sekali teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Karena sebelum masuk dalam pembahasan relasi suami dan istri, pasal yang kelima, ayatnya yang ke-20 dikatakan demikian. Pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Wow, ini amazing. Di awal, Paulus menutup dan membuka dengan sebuah gambaran bahwa kunci di dalam sebuah relasi, takutlah kepada Tuhan, tunduklah kepada Kristus. Karena orang yang tidak pernah tunduk kepada Kristus akan sangat sulit sekali untuk bisa menjalin sebuah relasi yang benar di dalam sebuah pernikahan. Makanya di dalam bagian ayat 32, epilog dalam penjelasan relasi tersebut, Paulus mengatakan, ini adalah sebuah relasi antara Kristus dan jemaatnya. Betapa sangat menakjubkan sebenarnya ketika Alkitab memberikan kepada kita sebuah gambaran yang sangat jelas, clear, tegas, dan jelas. Apa itu? Awal pertama kita harus memahami bahwa keluarga adalah sebuah perjalanan cinta kasih dalam proses dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu saya sadar banget sih sebuah kalimat yang mengatakan kita adalah orang yang tidak sempurna, disatukan di dalam sebuah pernikahan, diikat erat oleh kesempurnaan kasih Kristus. Kita yang tidak sempurna, diikat erat oleh kesempurnaan kasih Kristus. Oleh karena itu, kita tidak bisa bersandar dengan kekuatan kita untuk menjalani perjalanan panjang sebuah proses cinta kasih untuk saling dibaharui serupa dengan Kristus. Impossible. Karena apa yang terjadi? Kita menjadi sebuah keluarga yang bukan hanya tidak ideal tadi, tapi kita mulai melihat sebuah parameter yang lain dengan cara membandingkan. Ini kan repot ya. Beberapa keluarga juga membandingkan keluarganya itu dengan pembenaran. Pembenarannya dengan apa? Dengan tokoh-tokoh orang-orang tertentu. Saya ingat sekali pada waktu, saya sebut saja ya, Bapak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok, ya, yang kemudian memutuskan untuk bercerai dan sekarang sudah menikah dan sudah punya 2 anak. Nah, awal-awal saya ketemu dengan beberapa orang yang mengatakan, boleh dong bercerai. Ahok aja cerai kok, masa gua nggak boleh? Ini kan jadi pertanyaan blunder ya. Maksudnya, kenapa kok orang lain dijadikan sebuah parameter? Betul memang hidupnya inspiratif. Betul memang hidupnya jujur. Betul memang dia punya leadership. Tapi bukan berarti dia sempurna. Tidak bisa Bapak Ahok dijadikan sebuah parameter. Kalau gitu, kita bisa kembali kepada Alkitab. Ada Daud, ada Salomo,
Apakah mereka juga tidak bergumul dengan pernikahan? Mereka juga bergumul dengan pernikahan. Betul nggak? Tetapi yang terjadi adalah di saat Alkitab menyatakan kejatuhan orang-orang ini, menunjukkan bahwa sangat tidak mungkin kita ini bisa mengikatkan peran atau kasih kita dengan pasangan kita di dalam sebuah keluarga, dengan anak juga ya tentunya, berdasarkan dengan kekuatan kita sendiri. Sangat tidak mungkin. Yang ada adalah kita akan menuai kekecewaan dan frustrasi. Kenapa ya kok orang itu nggak bisa berubah? Padahal kita sendiri aja hidup seperti manusia lama. Nah Bapak Ibu sekalian, yang pertama tadi adalah sebuah perjalanan cinta kasih yang membutuhkan sebuah proses. Oleh karena itu saya mendorong Bapak Ibu untuk melihat ideal di dalam perspektif perjalanan panjang untuk diproses. Ingat, Tuhan itu senantiasa tidak memberi yang sempurna seperti yang kita inginkan, tapi pasti yang terbaik. Tidak sempurna seperti yang kita inginkan, tapi Tuhan kasih yang terbaik. Artinya adalah, waktu Tuhan ngasih tidak seperti yang aku bayangkan, harusnya begini, harusnya begitu. Kita harus lihatnya dalam perspektif yang lain, yaitu apa? Tuhan tempatkan itu untuk mengubah hidup kita. Ego kita mungkin, nilai diri kita mungkin, identitas diri kita mungkin sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Kita harus bercermin dan melihat, Tuhan, Engkau maunya apa sih ketika saya ditempatkan dalam keluarga yang quote-unquote tidak ideal ini. Makanya idealisme yang sesungguhnya hanya ketika Yesus menjadi pusat di tengah-tengah semua perjalanan hidup kasih kita yang tidak sempurna. Yang kedua adalah perubahan. Nah Bapak Ibu dan jemaat sekalian, sebuah pernikahan adalah sebuah perjalanan yang selalu akan mengalami perubahan. Suka atau tidak suka, kita akan mengalami perubahan. Nah masalahnya adalah kita tidak sadar, kita tidak aware, kita tidak siap bahwa pernikahan kita akan mengalami perubahan. Pernikahan 1 tahun akan beda dengan pernikahan 5 tahun. Pernikahan 5 tahun akan beda sekali dengan pernikahan 10 tahun. Demikian juga dengan kita. Suka atau tidak suka, kita akan pasti berubah. Kita nggak mungkin usianya 6 terus, 20 terus, 30 terus, nggak mungkin. Nah, seiring dengan waktu, cara kita berpikir, cara kita beraktivitas pasti akan berubah. Masalahnya adalah kita nggak siap. Sehingga apa? Kita memegang sesuatu dengan pola yang lama. Kita sulit sekali untuk melihat sebuah perubahan dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu dan jemaat sekalian, penting sekali untuk kita memahami bahwa perjalanan menuju kepada destinasi itu jauh lebih penting ketimbang melihat hanya sekedar apa yang terjadi dalam sebuah fase-fase kehidupan. Artinya gini, selama kita tidak tahu nih pernikahan mau dibawa kemana, maka setiap perubahan akan membuat sebuah ketakutan. Kita khawatir, ntar kalau gua tua gimana ya? Kalau anak-anak udah tambah gede terus dia tinggalin kita gimana ya? Nanti kalau dia sakit, aku sakit, gimana ya? Kalau finansial kita berkurang dan seterusnya, gimana ya? Perubahan-perubahan ini membuat kita takut. Kenapa? Karena kita mungkin nggak tahu, ini pernikahan mau dibawa kemana, destinasi akhirnya apa. Tapi kalau kita sadar bahwa yang kita lakukan ini, for the sake of kingdom of God, untuk keutamaan kerajaan Allah, apapun yang terjadi dalam proses ini, nggak apa-apa dong. Ya by the way kan kita bukan owner dari semua yang kita miliki. Kita bukan pemilik istri kita, pemilik anak-anak kita, bukan. Kita dipercaya. Kita ini manajer, penata layan. Jadi semua itu milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan pengen kita melakukan sesuatu, tugas kita adalah trust and obey, percaya dan taat. Nah repotnya adalah kita kan punya sebuah agenda sendiri gitu loh. Karena kita punya agenda sendiri, setiap perubahan di dalam perjalanan pernikahan keluarga, kita selalu khawatir. Kenapa? Karena nggak mencapai target gua, target saya. Harusnya nggak gitu dong. Ini pernikahan kan dipersembahkan buat Tuhan. Jadi kalau buat Tuhan, perubahan apapun, selama saya tahu ini akan sampai ke sebuah titik tujuan yang Tuhan inginkan, maka saya harusnya tidak harus khawatir menjalani perubahan ini. Poin yang ketiga adalah sebuah konsep kebahagiaan. Nah, idealisme selalu berkaitan dengan kebahagiaan. Saya pikir begini sih ya, kebahagiaan itu tidak bisa ditentukan dari pencapaian kita. Karena kebahagiaan itu bukan pencapaian, tapi pemberian. Happiness is the gift from God. Pemberian dari Tuhan. Waktu kita tiba di hati Yesus, di sanalah kebahagiaan sejati itu sudah kita terima. Artinya, kita udah puas. Christ is more than enough for us, for me. Sudah lebih dari cukup buat kita gitu loh. Dan yang bagian lainnya adalah bagaimana saya bisa menyatakan cinta kasih saya yang sudah Tuhan kasih kepada kita, kepada orang lain. Makanya kita nggak akan pernah bisa memberi apa yang kita tidak punya.
Selama kita tidak mengalami cinta kasih Tuhan, tidak hidup di dalam kasih Tuhan, mustahil sih kita bisa mencintai dan mengasihi orang lain yang sama berdosanya dengan kita. Jadi, redefining happiness itu very important. Mendefinisikan kembali kebahagiaan. Menurut saya, apa sih itu bahagia? Menurut istri saya, apa sih bahagia? Menurut anak saya, apa sih bahagia? Nah, semua kebahagiaan yang kita sempat nyatakan, itu punya kontribusi nggak di dalam kebahagiaan kita di dalam Yesus? Jadi kalau kita sendiri tidak bahagia di dalam Yesus, ujung-ujungnya adalah kita menuntut orang lain untuk memenuhi apa yang kita inginkan supaya saya bahagia. Nah kalau sudah ujung-ujungnya saya bahagia kan ya repot ya. Istri, anak selalu merasa saya nggak bahagia karena papa nggak gini. Saya nggak bahagia karena istri nggak begini. Saya nggak bahagia karena suami nggak begini. Yang terjadi konflik, ujung-ujungnya hanyalah hitung-hitungan. Gue yang lebih berjasa, lu ngapain, dan segala macam. Jadi membuat keluarga yang sudah tidak ideal tadi, tidak lagi berjalan di dalam apa yang Tuhan inginkan. Jadi apa ideal? Ideal adalah ketika kita ini sudah puas di dalam cinta kasih Tuhan, dan menjalani sebuah pernikahan dengan memberi bukan menuntut. Memberi, menyatakan cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita, kepada orang-orang yang dalam keluarga kita. Jadi yang pertama tadi adalah sebuah perjalanan panjang cinta kasih. Ideal adalah keluarga yang semakin serupa dengan Kristus, which is di sana ada konflik. That's good. Jangan dihindari, jangan juga hanya sekedar dilihat dan kita cari kenyamanan. Yang kedua adalah pernikahan adalah sebuah perubahan, dan perubahan itu akan sangat ideal selama kita tahu tujuannya apa, destinasi pernikahan kita itu apa, rumah tangga ini mau dibawa kemana itu seperti apa. Akan sangat ideal karena kita tahu destinasinya. Yang ketiga adalah the true happiness, kebahagiaan yang sejati ketika kita tahu Jesus at the center of our family. Jadi ada purpose driven family, ada dorongan untuk hidup berpusat kepada Kristus. Apapun yang kita lakukan dalam keluarga mungkin tidak ideal menurut orang lain, tapi selama kita hidup by the word of God, berdasarkan dengan firman Tuhan, maka di sanalah nilai dari ideal yang sesungguhnya. Nah, kiranya penjelasan saya yang cukup panjang ini, ya semoga ini bisa menjadi berkat buat teman-teman sekalian. Karena pikiran saya ini pertanyaan yang sangat penting ya, dan di bulan keluarga juga. Jadi saya mungkin sedikit memberikan sebuah pesan ya. Ayo kita bersama di dalam bulan ini, dan bulan-bulan berikutnya tentunya, kembali kepada basic, kembali kepada pusat, jadikan firman Tuhan itu dasar dan juga fokus. Jadikan cinta kasih Yesus menjadi motivasi yang terbesar, kekuatan, sumber penghiburan, sumber kita mengalami dan menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia, ya. Dan kebahagiaan sesungguhnya bukanlah pencarian tapi sebuah pemberian. Dan sekali lagi, kegagalan kita di dalam mengikuti kehendak Tuhan tidak pernah membuat rencana Tuhan gagal. Kasihnya tak pernah semakin bertambah ketika kita berhasil, tapi kasihnya tidak pernah menjadi berkurang ketika kita gagal. Selama masih ada waktu dan kesempatan, ayo kita bersama bergandeng tangan dalam komunitas keluarga Kristen untuk bersama-sama hidup sebagai anggota keluarga, sebagai rumah tangga yang menyenangkan hati Tuhan. Soli Deo Gloria, kiranya firman Tuhan menolong kita bersama. Saya Joy Manik, pamit.